Sebagai negara agraris, Indonesia terkenal memiliki wilayah yang subur. Maka, tak mengherankan jika pemandangan sawah hijau terhampar di hampir setiap daerah di tanah air. Saking suburnya, bahkan ada yang menyebut Indonesia adalah tanah surga. Tongkat kayu dan batu pun bisa jadi tanaman. Karena dianugerahi tanah yang subur, sejak dulu Indonesia terkenal sebagai negeri penghasil bahan pangan dan rempah-rempah. Ini pula lah yang salah satunya membuat banyak negara mengagumi kekayaan alam tanah air kita. Kini, keadaan mulai berubah. Dengan adanya perubahan iklim, sebagian wilayah yang tadinya subur kini menjadi kekurangan air saat musim kemarau berkepanjangan. Bahkan, tanahnya menjadi gersang dan sulit ditanami. Akibatnya, ketahanan pangan di sejumlah daerah menjadi menurun. Padahal, pangan merupakan prasyarat bagi masyarakat agar bisa hidup sehat, aktif, produktif, sekaligus menjamin kelangsungan ekonomi mereka. Direktorat Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pun berinisiatif menjalankan program penanganan daerah tangguh pangan atau disingkat PDTP untuk mengatasi persoalan ini. Pengembangan daerah tangguh pangan ini bisa dijalankan dengan memaksimalkan sumber bahan baku dan aneka produk pangan lokal. Selanjutnya, program ini bisa dilakukan dengan diversifikasi olahan produk pangan lokal untuk mengurangi kebutuhan bahan pokok beras. Bahkan, program ini bisa dilakukan melalui pengayaan sumber bibit unggul bahan baku pangan lokal yang tahan kekeringan dan hama, sekaligus penyediaan pupuk serta pestisida organik secara mandiri. Pelaksanaan program ini bisa dimulai dari desa. Ini karena semua aspek dalam mata rantai produksi dan distribusi pangan akan bersentuhan langsung dengan desa. Mulai dari lahan persawahan, petani penggarap, hingga irigasi, semuanya ada di desa. Untuk itu, desa perlu dijadikan basis utama swasembada pangan nasional. Bahkan, peluang desa sebagai basis daerah tangguh pangan kini semakin terbuka berkat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada desa untuk menggunakan dana dan mengatur wilayah mereka sendiri demi kesejahteraan masyarakat. Kebijakan tentang ketahanan pangan ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Nah, untuk membangun kemandirian pangan berbasis desa, ada banyak hal yang bisa dilakukan. Salah satunya dengan mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDesa sebagai wadah pengelolaan dana sekaligus agen penyaluran modal usaha sektor-sektor pangan. Masyarakat bisa mendapatkan modal untuk menjalankan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, ataupun perikanan. Melalui program ini, pemerintah juga akan melakukan pembangunan atau peningkatan sarana prasarana pengelolaan budidaya sumber pangan dan sumber daya air, serta peralatan pasca panen. Selain itu, pemerintah bersama-sama dengan warga juga terus berupaya meningkatkan sarana transportasi melalui pembangunan dan peningkatan jalan di wilayah persawahan ataupun perkebunan, serta jalan penghubung lain guna memudahkan distribusi hasil-hasil bumi. Dengan begitu, penyaluran bahan pangan bisa lebih merata ke wilayah yang membutuhkan. Daerah tangguh pangan pun bisa menyebar hingga ke wilayah-wilayah lain.